Kalau media sosialnya followersnya sedikit, tidak ada di Google Map, media sosialnya tidak aktif, tidak ada testimoni yang orang kirim, kemudian di komentar-komentar di media sosialnya itu banyak yang negatif, banyak yang komplain, teman-teman harus hati-hati belanja di toko yang seperti ini. Kenapa harus lebih berhati-hati? Karena kita belanja online itu sangat mengasyikkan. Apalagi kalau belanja online-nya, barangnya dibayar setelah tiba di tujuan atau barangnya sudah berada di tangan kita, baru kita bayar ke kurir. Tapi kawan-kawan, ternyata belanja online itu ada masalahnya. Terkadang barang yang kita pesan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, atau barangnya terkadang lama baru tiba, barangnya sudah rusak, tertindis, atau pecah barangnya, atau tertumpah baru tiba di lokasi kita. Nah, dari beberapa permasalahan yang terkadang kita hadapi, kita sebagai pembeli harus cerdas. Nah, jadi untuk menjadi pembeli yang cerdas, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah harus menjadi pembeli yang teliti. Jadi sebelum kita membeli barang, kita teliti dulu barangnya ini. Apakah barangnya ini betul-betul kita butuhkan? Nah, jangan sampai kita membeli barang tersebut setelah barangnya tiba di tujuan, setelah kita bayar, setelah kita beli, kita tidak gunakan barangnya tersebut atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membeli di toko yang terpercaya. Nah, kawan-kawan, sekarang itu kan banyak penipuan. Terkadang kita tertipu, barang yang kita beli itu tidak dikirim-kirim. Saat kita sudah pesan barangnya, tokonya tertutup, nomor handphonenya, nomor WA-nya tidak aktif lagi, webnya tertutup, dan lain-lain sebagainya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi, sebelum kita membeli barang, kita harus betul-betul mengecek toko tempat kita belanja. Cara mengeceknya adalah dengan cara kita cek di Google. Ada nggak nama tokonya di Google Map? Kemudian kita cek media sosialnya. Kalau media sosialnya followersnya sedikit, tidak ada di Google Map, media sosialnya tidak aktif, tidak ada testimoni yang orang kirim, kemudian di komentar-komentar di media sosialnya itu banyak yang negatif, banyak yang komplain, teman-teman harus hati-hati belanja di toko yang seperti ini. Kenapa harus lebih berhati-hati? Karena kita belanja itu tanpa melihat barangnya. Kita tidak datang ke tokonya, kita nggak tahu tokonya alamatnya di mana. Nah, makanya sebelum belanja secara online, kita harus teliti terlebih dahulu. Kita harus cek tokonya baik-baik dulu. Benar nggak ini alamatnya di sini? Ada nggak testimoni yang dikirimkan orang seperti itu? Dua hal ini, kalau teman-teman betul-betul perhatikan sebelum belanja online, insya Allah teman-teman akan terhindar dari penipuan. Jangan sampai Anda seperti yang viral tuh, bayar secara COD setelah barangnya tiba, itu tidak sesuai yang diterima. Barangnya nggak ada, cuma pembungkus doang yang ada. Barangnya di dalam isinya nggak ada. Akhirnya apa? Anda marah-marah ke si pihak kurir. Nah, di sini kalau Anda marah-marah ke pihak kurir, walaupun ya ada undang-undang khusus pelindung untuk konsumen, Anda bisa disalahkan karena Anda menghina si kurir. Kurir ini dalam hal ini itu tidak punya tanggung jawab untuk barang Anda, karena barang Anda sudah tiba di lokasi, barang Anda utuh, tidak pecah dan lain sebagainya. Intinya teman-teman perlu Anda pahami, sebelum belanja online, sebelum kita transfer, itu harus dicek baik-baik dulu barangnya yang kita inginkan, kemudian dicek tokonya, apakah tokonya betul-betul terpercaya tempat kita belanja online. Mungkin itu aja dulu untuk sementara. Jika ada pertanyaan, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.